damai di hati. Jemaat Gemi Maranatha Paslaten kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, mari kita awali aktivitas di hari ini, Rabu 29 Juni 2022 dengan beribadah kepada Tuhan bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan kami boleh menikmati hari baru, anugerah Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dan karena itu rindu kami membangun satu persekutuan yang akrab dengan Engkau, mengawali tugas kerja kami di hari ini. Engkau hadir dalam persekutuan kami Tuhan, meski melalui media ini, tapi tidak membatasi Roh Kudus-Mu yang tidak membatasi Roh Kudus-Mu yang berkuasa, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, bahwa kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihani kami. Layakkan kami Tuhan, untuk ada di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab, terdapat dalam kitab Keluaran pasal 31. Keluaran pasal 31 ayat 6. Tertulis begini dalam Alkitab. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema renungan kita di hari ini, teman sekerja penolong dari Tuhan. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan, if you are not networking, you are not working. Jika kamu tidak bekerja dalam jaringan atau tidak bekerja bersama, kamu tidak sedang bekerja. Sekuat dan sehebat apapun kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman untuk bekerja sama. Dalam dunia sepak bola sehebat-hebatnya Messi dan Ronaldo, mereka tidak dapat mencetak gol sendiri tanpa rekan, tanpa tim mereka. Mereka harus bekerja sama untuk mencetak gol. Saudaraku, teman sekerja adalah penolong yang Tuhan berikan untuk membantu kita. Meski di beberapa tempat rekan kerja dipandang sebagai saingan sehingga harus dijatuhkan. Tapi bagi kita orang percaya, mari kita ubah sikap itu. Sikap saling menjatuhkan itu kita ubah menjadi satu bentuk hubungan yang saling menolong, yang saling menguntungkan seperti hubungan Bezaleel dan Aholiab. Bezaleel, anak Uri dari suku Yehuda dan pendampingnya Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, mengerjakan kemah suci dan semua perlengkapannya. Bezaleel, yang arti namanya adalah dalam lindungan Allah, memiliki keahlian merancang peralatan yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, menata batu permata dan mengukir kayu. Itu dicatat dalam Keluaran 35 ayat 30-33. Sebagai perancang dia disebut juga arsitek. Sedangkan Aholiab yang arti namanya kemahku adalah Allah, ahli dalam menenun kain ungu dan kain berwarna-warni, dicatat di Keluaran 38 ayat 23. Keahlian mereka adalah pemberian Tuhan, dipadukan untuk membuat satu tempat di mana orang Israel boleh menunaikan tugas keagamaan mereka.
telah kupenuhi dia dengan roh Allah dan dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Itu dicatat di ayat 3 pasal ini. Saudaraku, mereka bekerja harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Di ayat 6 tertulis, haruslah mereka membuat segala sesuatu. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Meski punya keahlian, tidak boleh bekerja semau gue. Skill, keterampilan mereka adalah anugerah Tuhan, harus digunakan bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan namanya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa skill, keterampilan yang diberikan kepada kita harus dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Baik itu di tempat kerja maupun di rumah. Selanjutnya kita memandang rekan kerja kita sebagai sahabat, penolong yang Tuhan berikan. Seperti dicatat di Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tempatkan di dekat kami orang-orang yang menolong kami. Baik itu di rumah, tapi juga di tempat kerja. Engkau mampukan kami memandang relasi kerja kami seperti Bezalel dan Aholiab. Memandang itu semua sebagai anugerah Tuhan dari potensi, dari skill, keterampilan yang kami miliki untuk bekerja bersama, mencapai tujuan. Tuhan tolong kami. Jemaat Gemim Maranatha Paslatan kolom 1 sampai kolom 27, semua yang setia mengikuti program ini ya Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, kami tidak membanggakan diri dengan apa yang kami miliki, skill dan keterampilan kami, tetapi apa yang kami miliki kami pakai untuk kebaikan bersama, saling menopang satu dengan yang lain, mulai dari lingkup keluarga, tapi juga di tempat di mana kami bekerja. Tuhan tolong, tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi mensyukuri kebaikan Tuhan dengan potensi yang kami miliki, mempersembahkan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan yang berkenan kepadamu, yang Engkau amanatkan kami kerjakan. Tuhan yang tuntun semua dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat-Mu yang sedang bergumul karena persoalan ekonomi, kesehatan, hubungan keluarga, Tuhan, Engkau pulihkan. Di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Tapi jemaat-Mu juga yang boleh menikmati syukur atas berkat Tuhan, kuduskan syukur sukacita mereka, supaya semakin terarah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Komisi Kerja yang terus mengkoordinir program ini diberkati dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka, melayani dengan tulus melalui keahlian yang mereka terima daripadamu ya Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu, siap kami menjalani hari ini Tuhan, yakin kami, Engkau pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.